Mulai tausiah belum pernah diprotes karena lama. Saya berharap malam ini dapat protes karena lama. Itu ya, insyaallah. Tahun 2020, tepatnya bulan November, 5 dari 9 fraksi DPR RI menolak rancangan undang-undang ketahanan keluarga untuk dijadikan sebagai inisiatif DPR. Di sisi lain, tahun yang sama, di bulan Agustus, Kementerian Agama merilis angka perceraian di Indonesia jumlahnya 306.688 kasus. Dari Januari sampai Agustus selama 8 bulan angka perceraian jumlahnya 306.688. 306.688 pasangan cerai. Saya coba mengkalkulasikan dari Januari sampai Agustus. Nanti kalau salah bisa dihitung, jumlah harinya 244 hari dari Januari sampai Agustus. Kalau Januari sampai Desember selama setahun kita tahu semua 365 hari. Kita ambil sampai Agustus 244 hari. Jika kita bagikan jumlah 306.688 kasus cerai dibagi 244 hari, maka dapatlah perharinya angka perceraian lebih kurang 1.256 pasangan cerai per hari. 1.256 pasangan cerai sehari. Kita coba bagi lagi 24 jam. Berapa jumlah pasangan cerai selama 1 jam? Kita bagi 1.256 dibagi 24, maka lebih kurang per jamnya angka perceraian 52 pasangan per jam. Kalau kita duduk malam ini dari jam 8 tadi sampai jam 9 nanti, ternyata 52 pasangan cerai. Ini angka sangat fantastis dan angka yang bisa menandingi corona. Besar dan berat tugas kita untuk mempertahankan keluarga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut, ini suaranya masih jelas? Jelas. Alhamdulillah. Karena pernah juga kejadian sudah selesai ceramah tidak ngerti apa yang dibawa pulang. Mendengar karena suara tidak jelas. Ternyata besarnya angka perceraian yang kita sebutkan tadi itu tidak muncul begitu saja. Dia punya sebab. Setelah kita coba baca-baca referensi yang ada dan juga melalui penelitian di lapangan secara tidak resmi tentunya, ada 2 sebab terjadinya konflik dan rumah tangga berakibat pada cerai. Tentu tujuan kita untuk mengetahui agar bisa menghindar darinya. Para ulama mengatakan araftu syarra la li syarrihi walakin bi at-tawaqqi. Aku mengetahui kerusakan bukan untuk jatuh dalam kerusakan itu, tetapi akan bisa menghindar daripada kerusakan tersebut. Sebab-sebab terjadinya konflik dalam rumah tangga berakibat pada perceraian dibagi pada 2. Pertama, sebab internal pribadi suami atau pribadi istri. Dan ini ada 10 yang dominan kita dapatkan penyebabnya. Sedangkan sebab kedua eksternal, bukan dari pihak suami, bukan pula dari pihak istri. Dan ini ada 3 sebab yang sangat mendominasi. Bahagian internal dari 10 kita tidak usah sebutkan semuanya. Ini bisa dalam kajian parenting nanti lama-lama kita buat. Yang pertama tadi, sebab internal adalah karena maksiat dan dosa yang dilakukan oleh suami atau istri. Maksiat, dosa yang dilakukan oleh suami atau istri.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadna bidzambihi." Setiap orang kami hukum dengan dosanya, sebabkan dosanya. Ketika suami melakukan dosa atau istri melakukan dosa, maka akibatnya adalah diberikan musibah kepada keluarga itu. Maka terjadilah cekcok, terjadilah konflik dalam keluarga itu, bahkan sampai pada tingkat perceraian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nuzila bala'un illa bidzambin." Tidaklah diturunkan Allah musibah kecuali disebabkan oleh dosa. Maka suami atau istri ketika berbuat dosa kepada Allah, maka akan diberikan pada keluarga itu musibah. Musibahnya berupa konflik, tidak akur rumah tangga mereka, berakibat sampai pada tingkatan tadi pada cerai. Satu kaum, katakanlah kaum Lut, melakukan sebuah dosa, maka satu kaum itu diluluh-lantakkan oleh Allah. Faja'alna 'aliyaha safilaha, dijadikan kampung itu atasnya dari bawah, bawahnya dari atas. Hanya satu dosa dilakukan oleh kaum tersebut, perbuatan suka sesama sejenis. Akibatnya satu kaum dihancurkan. Kalau satu kaum dihancurkan oleh Allah, maka mana lebih mudah menghancurkan keluarga yang kecil? Tentu lebih mudah. Ini sebab pertama. Sebab kedua, internal ini adalah karena di rumah itu ada perkara mungkar. Apa contohnya perkara mungkar? Di rumah itu ada musik. Di rumah itu ada gambar-gambar yang dipajang. Di rumah itu ada memelihara anjing. Ini semua penyebab-penyebab malaikat rahmat menjauh dari rumah dan mengundang setan ke rumahnya. Kalau malaikat kasih sayang tidak ada di rumah, yang ada setan, maka yang terjadi konflik terus dalam rumah tangga itu. Ini sebab kedua, secara internal suami atau istri. Sebab ketiga, karena akhlak yang buruk. Suami memiliki akhlak yang buruk, istri memiliki akhlak yang buruk. Suami suka mencaci maki, istri suka mencaci maki. Suami suka memukul istri, istri juga baru belajar taekwondo, akhirnya ditendang terus suaminya. Kasus yang kita dapat dan kita tangani bukan saja sekarang ini kekerasan pada istri, tapi tidak sedikit kekerasan terhadap suami. Kita dapatkan kasus suami sampai babak belur dihantam sama istrinya. Itu KDRT sekarang itu tidak mesti pada suami, tidak mesti pada istri. Juga bisa terjadi pada suami, bisa terjadi pada istri. Ramadan tentunya mendidik kita menjadi orang yang berakhlak. Sebagai contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, wa insabahu ahadun au qatalahu, apabila ada orang mencaci maki atau bahkan membunuh, maka ada orang berpuasa yang mengatakan, inni shaimun, saya orang berpuasa, saya bukan tidak mampu membalas cacian, saya bukan tidak mampu membalas pukulan, tapi saya orang berpuasa. Itu akhlak, pendidikan akhlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ketika ditanya apa yang menyebabkan paling banyak masuk surga, beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan perangai yang baik. Ini sebab berapa sudah? 4 atau 3? 3. Yang pertama tadi maksiat, yang kedua mungkar, kemungkaran yang ada di rumah, ketiga akhlak. Yang keempat masalah uang, keuangan, ekonomi. Ini yang kita dapatkan dalam kasus-kasus perceraian yang ada. Bisa kekurangan gaji suaminya atau karena kelebihan kebutuhan istri. Jadi masalah ekonomi di keluarga ini bisa karena kurangnya pemberian suami atau karena memang istrinya konsumtif, istrinya melebihi kebutuhannya, melebihi kemampuan suami. Maka standar seharusnya dijadikan ekonomi dalam rumah tangga supaya tidak berujung konflik. Standarnya adalah kemampuan suami, bukan kebutuhan istri. Kalau dijadikan standar ekonomi rumah tangga kebutuhan istri, maka yakinlah hakul yakin suami kita mati berdiri.
tidak sanggup itu memenuhi kebutuhan wanita, maka standar tadi jadikan kemampuan suami. Ini 4 saja kita sebutkan dalam internal. Eksternal ada 3, ini 3 disebutkan. Penyebab terjadinya konflik yang pertama secara eksternal adalah karena sihir terhadap keluarga. Suaminya disihir atau istrinya disihir. Sihir itu bermacam-macam. Ada sihir yang memisahkan suami dan istri, yang ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara seorang dengan istrinya, dengan pasangannya. Yang kedua, sebab eksternal ini adalah karena ada pihak ketiga yang dikenal dengan selingkuh. Ternyata masalah ini masalah yang sudah sangat-sangat berbahaya. Khususnya kalau dia wanita, wanita yang karir. Kalau dia laki-laki juga demikian. Sudah terlalu sibuk dengan sesama lain jenis yang bukan mahramnya. Laki-laki berkantor dengan satu ruangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Setiap hari saling komunikasi dalam ruangan yang kecil. Hari-hari terus berkomunikasi, akibatnya apa? Jatuh hati. Laki-laki suka dengan istri orang, istri suka dengan laki orang. Suami suka dengan istri orang, istri suka dengan suami orang. Ini ada 2 konsep yang berbeda. Para istri tidak boleh mencintai suami orang, tetapi kaum wanita boleh mencintai suami orang. Apa maknanya? Coba dulu dicerna baik-baik. Istri tidak boleh mencintai suami orang, tapi wanita boleh mencintai suami orang. Setuju Bapak-bapak? Oh, udah mulai. Ibu-ibu setuju? Enggak setuju. Jadi konsepnya tentu berbeda. Istri tidak boleh mencintai suami orang, tapi kaum wanita boleh mencintai suami orang. Hanya saja masalahnya istri dari suami orang itu setuju atau tidak, ini jadi masalah. Ini sebab kedua secara eksternal, karena perselingkuhan. Dan lagi-lagi dan mas kalian, permasalahan ini bukan permasalahan sepele sekarang, sangat besar, khususnya tentu di kota-kota besar. Terakhir, sebab eksternal adalah karena intervensi mertua. Nah, ini bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya menantu, memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan kebijakan-kebijakan kepada anak kita, menantu kita yang sewajarnya itu tentu diperbolehkan dan bagus, karena memang kita sebagai orang tua lebih dahulu berumah tangga perlu memberikan arahan-arahan. Tetapi kalau masuk ke semua lini kehidupan anak kita, menantu kita, ini dapat mengundang konflik dalam rumah tangga mereka. Sampai-sampai ada sebahagian mertua untuk memberi merek pokok cucunya pun harus dia tentukan. Ini terlalu berlebihan. Akibatnya apa? Anak-anak yang sudah menikah itu, menantu kita tersebut bukan lagi anak kemarin sore yang baru berdiri, tapi mereka sudah merupakan suami istri, ingin berdiri sendiri. Maka jangan sampai masuk ke semua kehidupan mereka sehingga membuat rumah tangga mereka tidak nyaman, terjadi konflik dan sampai pada perceraian. Tentu yang kita harapkan apa dari semua ini? Apa solusinya? Solusi yang kita harapkan bukan menceritakan sekedar ini masalah. Solusinya apa? Singkat saja solusinya. Secara garis besar solusinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya. Tidak mungkin orang tersebut bermaksiat kepada Allah kalau dia bertakwa. Tidak mungkin orang tersebut membuat hal-hal yang mungkar di rumahnya kalau dia bertakwa kepada Allah. Tidak mungkin orang itu akhlaknya buruk kalau dia bertakwa kepada Allah. Dan masalah ekonomi yang dihadapi keluarga menjadi mudah kalau landasannya takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Alhamdulillah kita masuk malam ke-28 untuk menggapai ketakwaan tersebut. Semoga Allah jadikan takwa itu menjadi buah kehidupan kita sehari-hari, dan Allah anugerahkan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah,
tidak ada yang protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi